Halo guys, lanjut kita, Renegade Immortal. Orang kecil itu menghilang, bahkan hubungan darah jiwa juga hilang. Sepertinya orang kecil ini punya banyak rahasia, pikir lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi ke arah tiga sosok yang muncul di langit. Orang tua itu memandang ketiganya dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga ada di sini?" Yang Sen menatap lelaki tua itu dan sedikit mengerutkan keningnya karena dia tidak bisa merasakan aura lelaki tua itu. Dia lalu bertanya, "Apakah rekan ini kultivator dari Xuan Wu kami?" Orang tua itu memutar matanya dan berkata sambil mencibir, "Siapa yang bilang saya pengikut kultivator kalian? Pergilah, kalau tidak aku akan mengambil jiwamu dan menggunakannya untuk memurnikan harta karun," kata orang tua itu acuh tak acuh. Ekspresi yang Sen nampak berubah saat mendengar itu. Dia baru saja hendak bicara ketika pria tua berwajah merah di sampingnya menghentikannya. Matanya tertuju ke arah sulaman 7 bunga plum emas di pakaian lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah Anda berasal dari lautan setan?" tanya Zhou Bin. Yang Sen dan Feng Luan sedikit terkejut sebelum melihat sulaman bunga plum emas di jubah lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan angin kencang mendorong mereka bertiga hingga mundur menjauh. "Tingkat kultivasi semacam apa ini?" seru ketiga terkejut saat didorong mundur. "Setidaknya Nesken Soul tahap akhir," kata Zhou Bin dengan getir. "Nesken Soul tahap akhir," pikir Feng Luan mengerutkan keningnya dan bergumam, "Zhou Bin, bunga plum emas apa itu?" "Itu disebut negeri 7 buah plum, salah satu dari 7 penguasa kota. Dikabarkan mereka telah mencapai tahap formasi jiwa. Jika aku tidak salah, orang tua ini adalah salah satu penguasa kota dari salah satu 7 kota itu," kata Zhou Bin dengan suara yang dalam. Feng Luan dan Yang Sen saling memandang dengan cara yang terkejut saat mendengar itu. Kekuatan orang itu jauh melebihi mereka. Orang tua misterius itu mengabaikan ketiganya. Pikiran spiritualnya yang luas segera menyebar ke seluruh area, dari tanah hingga langit untuk mencari jejak Wang Lin. Pikiran spiritualnya yang menyebar bahkan mempengaruhi aliansi Hou Fan, namun, masih tidak dapat menemukan apapun. Keraguan dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia merenung sejenak sebelum menghilang dan melintasi Hou Fan dengan kecepatan yang menakutkan dan pergi ke negara perbatasan Tian Mao. Tujuannya adalah menara surga di pusat Tianmo. Orang di dalamnya adalah utusan kultivator atas. Waktu berlalu dengan cepat dan Wang Lin sudah berkultivasi di dalam manik menentang langit selama 100 hari. Wang Lin membuka matanya dan perintah hukuman di atas kepalanya menjadi semakin memudar. "Aku harus segera mencapai tahap Nesken Soul, tapi bahkan dengan bantuan manik langit, aku khawatir itu akan memakan waktu yang lama. Yang paling penting sekarang adalah menemukan teknik kultivasi baru, lagi pula teknik kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya. Selain itu guru juga masih tertidur, jadi aku harus mengandalkan diri sendiri," pikir Wang Lin. Sesaat kemudian, Wang Lin keluar dari manik langit dan mendarat di tanah. Kekuatan spiritualnya segera menyebar untuk memeriksa situasi sekitarnya. Dia tiba-tiba merasakan bahaya dan segera melarikan diri ke dalam bumi. Dari 300 kaki hingga 1000 kaki, dia terus turun dan kecepatannya semakin meningkat. Namun sebuah suara tua bergema di telinganya, "Anak kecil, orang tua ini telah menunggumu selama 97 hari. Mendengar suara itu, Wang Lin pun seketika menegang. Kecepatannya langsung meningkat dan tanpa terasa ia sudah mencapai kedalaman bumi 10.000 kaki. Namun dia tiba-tiba merasakan satu kekuatan yang mendorongnya menyebabkan dia segera mengubah arah pelariannya. Saat dia mengubah pelariannya, suara tua itu kembali terdengar, "Beruntung aku meminjam perahu bumi ini dari seseorang, kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangkapmu di dalam bumi," kata orang tua itu tertawa senang. Wang Lin mengacuhkan suara itu. Dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai meluncur ke atas dan menembus ke permukaan sebelum dengan cepat menuju aliansi Hou Fan. Dia dengan cepat mengeluarkan token aliansi dan menembus penghalang cahaya.
Saat menembus penghalang cahaya, dia menoleh ke belakang dan melihat sosok orang tua yang berdiri di atas sebuah perahu kayu besar yang muncul dari tanah dan mengejarnya. Orang tua yang mengejar itu juga melihat Wang Lin yang menembus penghalang cahaya sebelum berkata, "Anak kecil, tampaknya kamu telah mencuri tubuh itu, ikut aku, tempat ini tidak bisa melindungimu." Wajah Wang Lin nampak muram saat dia mendengar itu, dan dengan cepat kembali masuk ke dalam bumi. Orang tua itu tersenyum mengejek saat melihat penghalang cahaya di depannya. Tangan kanannya dengan lembut menekan penghalang cahaya, membuat beberapa retakan muncul sebelum akhirnya penghalang hancur menyebabkan seluruh gunung nampak berguncang. Setelah menghancurkan penghalang, orang tua itu segera mengejar. Namun seorang Nesken Soul dari Sekte Iblis segera bertanya, "Teman kultivator, mengapa Anda menghancurkan penghalang formasi?" Suara itu baru saja terdengar dan beberapa Nesken Soul lainnya yang terkejut juga muncul. Mata mereka mengawasi orang tua itu, mereka semua tercengang oleh lelaki tua itu yang menghancurkan formasi hanya dengan satu telapak tangannya. Orang tua itu hanya melihat mereka dan berkata, "Nyahlah." Meskipun hanya satu kata, namun suara itu mengirimkan gelombang energi yang kuat di telinga para kultivator membuat mereka terkejut dan saling memandang. Tak lama kemudian, lelaki tua itu muncul kembali dengan wajahnya sangat muram. Dia telah memindai seluruh gunung dan mencari hingga 1000 kaki di bawah tanah, bahkan dengan menggunakan 3 tubuh avatarnya, dia masih tidak dapat menemukan Wang Lin. "Anak kecil, dalam 3 tahun ini, aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan menyempurnakan seluruh kota Xuanwu untuk menemukanmu. Kalau bukan karena tempat itu membutuhkan kutukan kematian untuk melewatinya, aku tidak akan menghabiskan waktu untuk mencoba menangkapmu," gumam orang tua itu dengan dingin. Waktu berlalu dan penguncian area telah berlangsung selama 2 tahun. Selama waktu 2 tahun ini, kota Xuanwu, maupun aliansi Hou Fan telah terkena dampaknya oleh pemindaian spiritual lelaki tua itu. 2 tahun yang berlalu membuat Raja Iblis Ekstrim ke-8 menjadi semakin gugup karena tempat itu akan terbuka 1 tahun lagi. Jika dia terlambat, akibatnya tidak terbayangkan. Dia pun memutuskan akan menunggu setengah tahun lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukan Wang Lin dalam waktu setengah tahun, maka dia akan mengambil risiko membuat marah negara kultivator peringkat 4, dan dia akan menghancurkan seluruh Xuanwu untuk menemukan Wang Lin. Waktu perlahan berlalu hingga 5 bulan telah berlalu. Hal ini menyebabkan wajah Raja Iblis Ekstrim ke-8 menjadi semakin gelap. Sementara itu, Wang Lin duduk bersila di dalam manik langit, wajahnya bahkan lebih kusam. Dia telah memeriksa semua yang ada di tubuhnya dan akhirnya menemukan alasan lelaki tua itu bisa mengejarnya sejauh ini adalah karena darah jiwa Guanmo yang ada di tubuhnya nampak sedikit berbeda. Selain itu batas waktu di dalam manik langit juga semakin dekat. Jika dia tidak segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Dia harus pergi dan keluar selama 3 hari sebelum dia bisa kembali lagi. Namun, jika orang yang mengejarnya masih ada di luar sana, maka akan sangat sulit untuk tetap aman selama 3 hari. Saat Wang Lin merenung, cahaya di manik langit perlahan meredup, dan dia keluar dari manik. Begitu Wang Lin keluar dari manik, Raja Iblis Ekstrim ke-8 tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari tempatnya. Tubuh Wang Lin perlahan mengembun dan tiba-tiba merasa sangat pusing. Tapi dia memaksakan diri untuk mengeluarkan darah jiwa Guanmo dari dahinya dan dengan cepat menjentikkannya ke arah yang jauh. Di saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan bahaya dan dengan cepat terbang ke arah lain. Orang tua itu mengikuti darah jiwa yang meluncur di dalam bumi. Dia tersenyum dan mendarat di tanah. Tangannya menyentuh tanah menyebabkannya bergetar. Tubuhnya masuk ke dalam tanah menggunakan perahu bumi. Namun, dia segera keluar dari tanah dengan marah. Karena hanya menemukan darah jiwa, "Anak kecil, kamu tidak bisa lari," teriak orang tua itu dengan dingin sambil menyebarkan spiritualnya hingga menutupi seluruh Xuanwu sebelum mendengus dan segera mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melakukan pelarian melintasi bumi, dia tiba-tiba merasakan bahwa bumi di sekitarnya dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual dan dengan cepat keluar dari tanah. Namun tepat ketika dia muncul ke atas tanah, 4 sosok yang menyerupai orang tua itu muncul di sekelilingnya dan menatap Wang Lin dengan dingin saat dia berbicara, "Saya telah menunggumu selama hampir 3 tahun.
Ekspresi Wang Lin nampak muram saat dia dengan dingin menatap pria tua itu. "Siapa namamu?" tanya orang tua itu mendengus. "Ma Liang," jawab Wang Lin. Mata lelaki tua itu terus menatap Wang Lin saat dia berkata, "Ma Liang, aku akan menanyakan hal ini padamu, apakah kamu tahu mantra kematian?" kata orang tua itu dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Jika Wang Lin menjawab tidak, lelaki tua itu akan segera membunuhnya dan semua orang karena berbohong padanya. Wang Lin bisa merasakan niat membunuh dari orang tua itu. Jika dia salah langkah, dia akan mati tanpa kuburan. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Mata lelaki tua itu menyipit, tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan seekor ular piton hijau panjang dan melemparkan ke tanah sebelum dengan dingin berkata, "Gunakan mantra kematianmu, bunuh ular piton itu." Saat ular piton itu mendarat di tanah, ia meringkuk sebelum melompat ke arah Wang Lin dengan mulut terbuka. Wang Lin menatap ular piton itu, petir merah melintas di matanya saat dia bergumam, "Mati." Namun sasaran Wang Lin bukanlah ular piton, melainkan orang tua itu. Kali ini, dia menggunakan rana ji-nya hingga batasnya. Saat dia mengucapkan kata mati, petir merah segera menghantam orang tua itu sementara Wang Lin segera mundur. Lelaki tua itu merasakan pikirannya langsung bergetar ketika kilatan petir merah mengalir masuk ke dalam lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadaran orang tua itu, ada seekor gurita besar sedang berbaring, dan ketika petir merah masuk, gurita membuka mulutnya, menciptakan daya hisap yang kuat, dan petir merah itu segera tersedot ke dalam mulutnya. Namun meskipun tingkat kultivasi lelaki tua itu sangat tinggi, gurita itu masih menggigil setelah menghisap petir merah. Hal ini menyebabkan kesadarannya pun menggigil, dan memaksa tubuhnya berhenti sejenak. Saat Wang Lin mundur dia meluncurkan pedang terbang hingga membelah ular itu menjadi dua yang kemudian melukai dahi lelaki tua itu. Di saat yang sama, lingkaran cahaya putih muncul, mencegah pedang terbang itu mendekat. Wang Lin melambaikan tangannya memanggil kembali pedang terbang itu sebelum melarikan diri ke bawah tanah. Lelaki tua akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan ketika dia melihat ular piton di tanah melukai dahinya, dia menjadi sangat marah dan tangannya membentuk segel saat dia berteriak, "Pergi!" Segera sebuah pedang kristal menembus ke tanah dan dengan cepat mengejar Wang Lin dan sekejap berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin segera melemparkan jimat yang diberikan Yang Sen padanya. Pesona jimat segera meluas dan melindungi Wang Lin dari belakang sebelum bertabrakan dengan pedang kristal hingga pedang itu hancur menyebabkan gelombang energi menyebar dan tanah di permukaan beterbangan. Wang Lin yang terkena gelombang ledakan memuntahkan darah sebelum dengan cepat keluar dari bawah tanah dan terus melarikan diri. Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya saat gelombang menyapu dan bergumam, "Serangan mantra kematian itu bahkan mampu menghentikanku sejenak. Sepertinya anak kecil itu benar-benar mampu mengendalikannya," gumam orang tua itu. Setelah memikirkan hal ini sejenak, tubuhnya segera menghilang dari tempatnya. Sementara itu Wang Lin merasakan sakit di dadanya dan dengan cepat mengeluarkan salah satu pil yang diberikan Li Muwan untuk menyembuhkan lukanya, namun dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual muncul di hadapannya. Dia segera tahu kalau itu adalah teknik teleportasi. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan terbang ke arah lain. Di saat yang sama lelaki tua itu keluar celah teleportasi dan berkata, "Teman kecil, lelaki tua ini tidak ingin menyakitimu, bagaimana kalau kamu mendengarkanku dulu?" Saat mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan petir muncul dari segala arah sebelum berubah menjadi sangkar petir yang menjebak Wang Lin di dalamnya. Wajah Wang Lin nampak muram, dia berhenti bergerak dan menoleh ke orang tua itu. "Apa yang diinginkan senior?" tanya Wang Lin dengan dingin. Orang tua itu menatap Wang Lin sejenak sebelum berkata, "Saya ingin meminjam mantra kematianmu." Wang Lin mengerutkan keningnya saat mendengar itu. "Saya ingin tahu alasannya," kata Wang Lin. Orang tua itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini belum waktunya membicarakan masalah ini, tapi jangan khawatir, orang tua ini tidak akan memintamu pergi tanpa imbalan. Jika kamu ikut denganku, aku akan memberimu pil transformasi bumi," kata orang tua itu. Ekspresi Wang Lin tetap tenang,
Tapi dia sangat tertarik, dia telah mendengar tentang pil transformasi bumi dari Limuwan dan pil itu sangat langka, pil itu memiliki peluang besar untuk meningkatkan kultivator formasi inti tahap awal ke tahap tengah, itu akan meletakkan landasan yang kuat di masa depan. Wang Lin merenung sejenak, orang tua ini mampu menghancurkan formasi aliansi Hou Fan dengan satu telapak tangannya. Bahkan mampu menakuti Nesken Soul dengan suaranya yang dingin, itu seharusnya berada di tahap akhir Nesken Soul atau bahkan sudah melangkah ke tahap formasi jiwa. Dengan kultivasi lelaki tua itu, dia dapat dengan mudah menekan Wang Lin atau bahkan menjadikannya bonekanya yang akan mendengarkan setiap perintahnya. Dia juga tidak perlu berbicara dengan Wang Lin dengan nada tawar-menawar, sepertinya ada masalah di sini, pikir Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.